Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pirna Teraya Tanjila Yasmin dengan NIM E100-23021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aglomerasi industri dengan konsep, pola, dan dampaknya di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dan konsep dasar tentang aglomerasi industri sendiri, bahwa aglomerasi industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi lokasi tertentu untuk mencapai efisiensi biaya melalui skala ekonomi eksternal atau penghematan bersama. Selain itu, konsep ini berawal dari ide Alfred Marshall tentang localized industries, di mana perusahaan berkumpul untuk saling menguntungkan melalui berbagai infrastruktur, tenaga kerja khusus, dan inovasi. Selanjutnya, ada faktor pendorong. Faktor pendorong dari aglomerasi industri sendiri yaitu perusahaan memilih lokasi berdekatan karena ada 6 manfaat utama, yaitu ada efisiensi rantai pasok, atau yaitu pertukaran produk setengah jadi antar perusahaan menjadi lebih murah. Yang kedua ada pasar tenaga kerja, tersedia banyak pekerja dengan keahlian spesifik. Yang ketiga ada pasar lebih besar, yaitu akses mudah ke konsumen. Dan yang keempat ada berbagai infrastruktur, yaitu menggunakan bersama jalan, listrik, dan layanan bisnis. Yang kelima ada inovasi dan budaya industri, yaitu persaingan memicu inovasi dan pembelajaran teknis. Dan yang terakhir, yang keenam, reputasi wilayah. Produk dari daerah tertentu lebih dipercaya, atau contoh batik lawean di Surakarta. Selanjutnya ada pola sebaran industri di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 90% industri terbesar terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera dengan membentuk pola bipolar atau dua kutub, yaitu ada kutub barat dan kutub timur. Kutub barat sendiri terdiri dari koridor Jakarta hingga Bandung atau disebut Jabodetabek dan Bandung Raya, dan yang kutub timur yaitu ada Surabaya dan Jawa Timur, yaitu pusat industri gula dan beras sejak era Belanda. Sedangkan di Jawa Tengah memiliki konsentrasi lebih rendah, yaitu sekitar 0,07% dengan contoh khas kampung batik lawean atau ekonomi lokalisasi. Baik, ketika aglomerasi jadi masalah, terdapat di ekonomis aglomerasi yaitu biaya tanah naik, upah mahal, macet dan polusi. Sedangkan penyebab desentralisasi sendiri atau penyebaran yaitu bisa terjadi karena listrik bisa dialirkan jauh atau tak perlu dekat dengan tambang. Yang kedua ada transportasi makin baik dan bahan baku bisa dari jauh. Dan yang terakhir biaya di pusat industri sudah terlalu mahal. Dan dampak dari hal tersebut yaitu industri pindah ke pinggiran hingga suburbanisasi atau luar pulau. Selanjutnya, cara mengatasi kesenjangan wilayah, yaitu pemerintah dapat mengatasi kesenjangan ini dengan aglomerasi buatan melalui dua intervensi, yaitu ada intervensi tidak langsung dan langsung. Sedangkan tidak langsung tersebut adalah pembangun infrastruktur dan insentif pajak di luar Jawa. Sedangkan yang langsung itu dapat mendirikan kawasan industri negara sebagai kutub pembangun baru. Baik, dari kesimpulan presentasi aglomerasi industri sendiri yaitu merupakan konsentrasi geografis perusahaan untuk mencapai efisiensi biaya bersama, namun di Indonesia 90%-nya terpusat di Jawa sehingga menimbulkan kesenjangan wilayah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan aglomerasi buatan melalui pembangunan infrastruktur dan insentif di luar Jawa agar pertumbuhan industri merata di seluruh Nusantara. Baik, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.